wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Ladwa, saya dari kelas 12 1 absen 14. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Jadi teori evolusi itu dimulai dari asal-usul kehidupan, yang itu ada 3. Yang pertama ada teori abiogenesis. Itu artinya tidak, yaitu adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Nah, teori ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 340 sebelum Masehi. Selanjutnya oleh Jean Baptista didukung dengan percobaannya, yaitu ia menyatakan bahwa tikus itu berasal dari padi dan juga gandum yang ditutup selama 21 hari. Nah, teori yang kedua itu adalah teori biogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori abiogenesis sebelumnya dipatahkan oleh Francesco Redi yang melakukan percobaan di mana ia memberikan atau menyiapkan 3 buah toples yang berisikan daging. Toples pertama tidak ditutup, toples kedua ditutup rapat, dan toples ketiga ditutup dengan kain kasa. Hasilnya memperlihatkan bahwa toples pertama yang tidak ditutup itu terdapat lalat. Toples kedua yang ditutup rapat tidak terdapat makhluk hidup apapun, sedangkan toples ketiga yang diberikan kain kasa terdapat telur-telur dari lalat. Namun terdapat ilmuwan yang bernama John Needham yang mendukung teori abiogenesis dengan cara menyatakan bahwa mikroorganisme itu tumbuh dari air kaldu. Ia melakukan percobaan dengan cara memanaskan air kaldu, selanjutnya air kaldu didinginkan namun tidak ditutup dengan rapat. Maka hasilnya terdapat mikroorganisme yang tumbuh di air kaldu. Selanjutnya, Lazarus Palanzi ini mematahkan materi John Needham, di mana ia menyatakan bahwa mikroorganisme itu tumbuh dari mikroorganisme yang sebelumnya sudah ada di udara. Selanjutnya, Louis Pasteur ini melakukan percobaan menggunakan leher angsa. Percobaan pertama, leher angsanya dipasang leher angsa. Lalu dinyatakan bahwa tidak ada organisme yang masuk. Percobaan kedua, leher angsanya dilepas sehingga ada mikroorganisme yang masuk. Maka dinyatakan bahwa mikroorganisme ini datang dari udara. Dan yang ketiga ada teori biokimia, yaitu yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari bahan-bahan kimia. Ini pertama kali dicetuskan oleh Alexander Oparin yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari subpurba. Nah, selanjutnya Harold Urey dan juga Stanley Miller ini melakukan percobaan dari si Alexander Oparin yang menyatakan bahwa asam amino ini berasal dari gas metana, amonia, CO2, dan juga uap air yang dipanaskan lalu diubah uapnya menjadi air menggunakan kondensor. Evolusi itu apa sih? Evolusi itu adalah perubahan struktur makhluk hidup dari satu generasi ke generasi yang berubah dalam kurun waktu yang lama. Nah, evolusi ini ada berdasarkan dengan skalanya. Yang pertama ada mikroevolusi, yaitu evolusi yang tidak mengubah spesies baru, sedangkan makroevolusi adalah evolusi yang mengubah satu spesies menjadi spesies yang baru. Selanjutnya ada teori evolusi. Teori evolusi ini yang pertama adalah teori Lamarck, di mana menggunakan hukum use and use. Ini menggunakan perumpamaan di mana jerapah itu dahulunya memiliki leher yang pendek, namun dikarenakan ia makan makanan di tempat yang tinggi, lama-kelamaan leher jerapah akan menjadi panjang hingga sekarang. Ada teori Darwin, yaitu teori seleksi alam, di mana dahulu jerapah itu terdapat jerapah yang berleher panjang dan berleher pendek. Jerapah yang berleher panjang dapat beradaptasi untuk memakan makanan di tempat tinggi sehingga ia dapat bertahan hidup, sedangkan jerapah berleher pendek akan mati dikarenakan ia tidak bisa bertahan hidup. Adalah fenomena dari teori Darwin. Yang pertama ini fenomena burung finch, di mana burung finch ini berimigrasi ke Pulau Galapagos. Di Pulau Galapagos burung finch menyebar dan paruh dari burung finch ini lama-kelamaan akan berevolusi menyesuaikan keadaan makanan yang ada di Pulau Galapagos. Kedua itu adalah ada fenomena ngangat piston, di mana dahulunya ngangat piston itu memiliki warna yang dominan terang ataupun putih. Namun dikarenakan adanya revolusi industri yang membuat tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan berubah warna menjadi gelap, maka ngangat piston melakukan evolusi lama-kelamaan dan berubah warnanya yang tadinya terang menjadi gelap, dikarenakan ia harus berkamuflase di bagian tumbuhan agar ia tidak dimangsa. Teori yang ketiga itu adalah teori Weismann, di mana mengatakan bahwa genetika itu tidak diturunkan berdasarkan lingkungannya. Ini menggunakan tikus, di mana tikus dipotong
dipotong buntutnya lalu dikawinkan dengan tikus yang dipotong buntutnya, namun menghasilkan anak yang buntutnya tetap panjang dikarenakan genetika awal dari tikus itu adalah tikus berbuntut panjang. Jadi ini adalah petunjuk evolusi. Yang pertama itu adalah fosil. Fosil itu adalah kerangka-kerangka dari makhluk hidup yang sudah lama terkubur. Itu fosil itu berguna untuk kita mengetahui sebenarnya bagaimana sih awal mula atau asal mula dari bentuk suatu makhluk hidup. Yang kedua itu ada organ vestigial. Organ vestigial itu adalah organ yang sudah tidak terpakai lagi akibat perkembangan zaman. Contohnya itu adalah tulang ekor yang ada pada manusia. Dahulu manusia itu berkomunikasi menggunakan tulang ekor, namun seiring berkembangnya bahasa, tulang ekor tidak digunakan lagi dan tulang ekor akhirnya menipis. Selanjutnya itu ada homologi dan juga analogi. Homologi itu adalah kesamaan struktur pada makhluk hidup namun memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya itu kayak tangan manusia dengan kaki kucing dan juga dengan sayap burung itu memiliki struktur dari tulang yang sama namun fungsinya berbeda. Kalau analogi itu memiliki perbedaan struktur namun memiliki fungsi yang sama. Terus ada embriologi, di mana hewan-hewan vertebrata itu awalnya memiliki bentuk embriologi yang sama. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, embriologi akan berubah dan membentuk masing-masing dari makhluk hidup. Selanjutnya itu ada fisiologi, di mana ada paru-paru burung dan juga paru-paru paus. Meskipun mereka memiliki habitat yang berbeda, namun paru-paru paus dan juga burung memiliki fungsi yang sama. Itu ada perbandingan biokimia, di mana dilihat dari struktur DNA, semua makhluk hidup itu memiliki kekerabatan, di mana dia memiliki 3 basa nitrogen yang sama di setiap organisme. Selanjutnya itu ada mekanisme perubahan alel. Yang pertama ini ada genetik drift atau genetik hanyutan, yaitu perubahan gen pool suatu populasi akibat kejadian acak atau kebetulan. Jenis yang pertama ini ada founder effect, di mana ada suatu populasi kecil yang terisolasi dari populasi besar. Populasi kecil itu akan membuat generasi baru yang berbeda dari sumbernya. Lalu yang kedua itu ada bottleneck effect atau penurunan populasi secara drastis akibat dari bencana alam. Selanjutnya itu ada gain flow, yaitu perubahan suatu alel dari populasi satu ke populasi yang lain. Contohnya misalnya perpindahan atau migrasi dari orang desa ke orang kota. Sekian materi evolusi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.